Halo, pernah nggak sih kamu ngerasa kalau ngebangun kekayaan dari nol itu kayaknya cuma mimpi doang? Nah, kali ini kita bakal bedah bareng-bareng. Kalau ini tuh bukan soal mimpi, tapi soal mengubah total cara kita mikirin uang. Yuk, kita mulai perjalanannya. Oke, coba deh lihat angka yang gede banget ini, 400 triliun rupiah. Segitu loh kira-kira kekayaan orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono. Angka yang, wow, bahkan buat ngebayanginnya aja udah susah banget kan? Biar lebih kebayang ya, uang sebanyak itu kalau kita tumpuk pakai lembaran 100 ribuan, tingginya bisa nyampe 400 km. Itu lebih tinggi dari stasiun luar angkasa internasional yang lagi ngorbit. Bener-bener di luar nalar kita. Nah, sekarang coba kita balik ke realita kita sehari-hari. Mungkin kamu sekarang lagi pusing, gaji bulanan rasanya ngepas terus, ada utang yang harus dibayar, atau mungkin udah di titik pasrah dan ngelihat kaya raya itu ya cuma mimpi di siang bolong. Saya paham banget perasaan itu. Penulis yang gagasannya kita bahas hari ini juga ngalamin hal yang sama. Dia cerita, dulu tuh bisa makan ayam aja rasanya udah mewah banget. Perasaan inilah yang jadi titik awal kita semua. Nah, dari perasaan serba kurang tadi, kita sampai ke akar masalahnya, jebakan gaji bulanan. Pertanyaannya simpel, kenapa sih kerja makin keras di jalur yang biasa-biasa aja ini seringnya nggak bikin kita jadi lebih kaya? Nah, ini dia nih gagasan yang mungkin kedengarannya aneh atau bahkan salah. Soalnya kan dari kecil kita diajarin cara dapat uang ya kerja, nanti dapat gaji. Bener kan? Tapi ternyata pola pikir inilah yang justru jadi tembok penghalang terbesar kalau kita beneran mau jadi kaya. Coba kita hitung-hitungan sedikit ya. Anggaplah upah kamu itu Rp30.000 per jam. Kerja 40 jam seminggu, sebulan dapatnya sekitar 4,8 juta. Ya cukup realistis lah ya buat banyak pekerja saat ini. Sekarang pertanyaannya, dengan gaji segitu, butuh berapa lama buat ngumpulin 1 miliar rupiah? Jawabannya, bikin kaget, 17 tahun. Dan ingat loh ya, angka 17 tahun itu dihitung pakai asumsi yang mustahil banget, kamu nggak keluar duit sepeser pun, nggak buat makan, nggak buat transport, nggak buat apa-apa. Jadi, secara matematika aja udah jelas, jalur ini tuh buntu. Oke, jadi kalau ngandelin gaji aja ternyata buntu, terus gimana dong solusinya? Nah, disinilah kita harus geser cara pandang kita. Fokusnya itu bukan lagi soal seberapa keras kita bekerja, tapi seberapa bernilai diri kita. Ini pergeseran yang paling penting. Bedanya apa sih? Coba lihat perbandingan ini. Seorang office boy kerjanya keras banget secara fisik, tapi gajinya terbatas karena ya gampang digantiin. Beda sama seorang marketer jago yang mungkin gak keringetan, tapi idenya langsung ngasih keuntungan gede buat perusahaan. Dia susah digantiin, makanya dia jadi sangat bernilai. Jadi ini intinya, pasar itu gak bayar kamu berdasarkan seberapa banyak keringatmu. Pasar itu bayar kamu berdasarkan nilai yang kamu kasih. Seberapa susah kamu digantikan, seberapa besar dampak yang bisa kamu ciptakan, itulah yang nentuin pendapatan kamu. Oke, kalau jadi bernilai itu kuncinya, terus gimana caranya orang kayak Elon Musk atau Jeff Bezos bisa sekaya itu? Mereka nggak cuma bernilai, tapi mereka menciptakan nilai dalam skala yang masif. Kita intip yuk rumusnya. Rumusnya ternyata simpel loh. Pertama, mereka nemuin masalah gede yang dialami banyak orang. Kedua, mereka bikin solusi buat masalah itu. Dan yang paling penting, langkah ketiga, mereka ubah solusi itu jadi bisnis. Tapi, nggak semua solusi bisa jadi bisnis raksasa. Ada dua kunci pentingnya. Yang pertama, itu skala. Solusi kamu cuma bisa dinikmati sama orang di sekitar kamu aja, kayak restoran lokal. Atau bisa menjangkau jutaan orang di seluruh dunia, kayak franchise global. Kunci kedua itu namanya leverage atau daya ungkit. Artinya, pendapatan kamu udah nggak terikat lagi sama waktu yang kamu habiskan. Contohnya gini, guru les privat kan cuma dibayar pas dia ngajar. Tapi seorang YouTuber yang bikin kursus online, videonya bisa ngasilin duit terus-terusan, bahkan pas dia lagi tidur. Nah, itu baru bisnis. Oke, kita udah ngomongin caranya. Tapi sekarang kita sampai di pertanyaan paling penting. Buat apa? Kenapa kita harus repot-repot ngelakuin ini semua? Apa sih tujuan akhir dari jadi kaya itu? Banyak banget orang yang salah kaprah. Mereka mikir tujuan jadi kaya itu ya buat beli mobil sport, rumah segede istana, barang-barang mewah. Padahal, itu semua cuma efek sampingnya aja. Tujuan yang sebenarnya, esensi dari kekayaan itu cuma satu kata ini, kebebasan. Tapi, apa sih artinya kebebasan ini? Ini bukan cuma soal nggak usah kerja. Ini tentang kebebasan buat punya waktu lebih banyak sama keluarga.
kebebasan milih kerjaan yang benar-benar kamu suka, kebebasan dari rasa cemas tiap tanggal tua, dan kebebasan buat ngasih yang terbaik untuk orang-orang yang kamu sayang. Kutipan ini dalam banget. Mungkin kamu pribadi ngerasa hidupmu udah cukup. Tapi coba pikirin orang tuamu, anak-anakmu, atau orang-orang di sekitarmu. Kekayaan itu ngasih kamu kekuatan buat ada untuk mereka. Bukan cuma soal materi, tapi juga dengan waktu dan ketenangan pikiranmu. Jadi, pada akhirnya, pertanyaannya itu bukan lagi gimana caranya jadi kaya. Pertanyaan yang sebenarnya jauh lebih penting adalah kebebasan seperti apa yang sebenarnya sedang kamu cari dalam hidupmu. Coba deh renungkan itu. Terima kasih sudah menyimak.